Hai Bunda, sudahkah Bunda beri ASI eksklusif pada bayinya? Air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, maka dari itu Bunda disarankan untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan. Nah, apa saja sih manfaat memberikan bayi ASI eksklusif? Yuk simak penjelasannya berikut ini. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, termasuk juga air putih ya Bunda. Selanjutnya, apa yang membuat ASI itu penting? ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, khususnya bayi berusia 0-6 bulan yang fungsinya tidak dapat tergantikan oleh makanan dan minuman apapun. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif dan pola asuh yang tepat akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Selain itu, pemberian ASI juga mampu mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak sehingga diharapkan anak akan memiliki ketahanan pribadi yang mandiri. Pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan dapat mengurangi angka kematian balita hingga 13% dan dapat menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan dan dapat menurunkan resiko kegemukan hingga 10%. Bahkan, studi dari The Global Breastfeeding Collective pada tahun 2017 menunjukkan bahwa suatu negara dapat mengalami kerugian ekonomi sekitar 300 miliar dolar per tahun akibat rendahnya cakupan ASI eksklusif yang berdampak pada meningkatnya resiko kematian ibu dan balita serta pembiayaan kesehatan akibat tingginya kejadian diare dan infeksi lainnya. ASI eksklusif juga memiliki berbagai macam manfaat baik bagi ibu maupun bagi bayi. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi antara lain adalah ASI merupakan sumber makanan terbaik sampai bayi berusia 6 bulan. Selain itu, bayi juga tidak akan mudah sakit karena ASI memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Kemudian meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, menunjang tumbuh kembang yang optimal, serta dapat membantu perkembangan otak dan fisik bayi. ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan berturut-turut akan memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan otak dan fisik bayi selama ke depannya. Selanjutnya ada manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Yang pertama, ASI eksklusif dapat mengatasi rasa trauma saat persalinan, sekaligus dengan kehadiran buah hati pertama kalinya dapat menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Pasca melahirkan, biasanya ibu rentan mengalami baby blues syndrome. Terlebih lagi, hal tersebut biasanya terjadi pada ibu yang belum terbiasa, bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusifnya untuk bayi mereka. Namun, dengan menyusui, secara perlahan, rasa trauma pun akan hilang sendirinya dan ibu pun akan terbiasa menyusui bayinya. Yang kedua, ASI eksklusif dapat mengurangi resiko kanker payudara. ASI eksklusif juga bisa meminimalkan timbulnya resiko kanker payudara karena salah satu pemicu penyakit kanker payudara pada ibu menyusui ialah kurangi pemberian ASI eksklusif untuk bayi mereka sendiri. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan bagi ibu, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, serta juga dapat bertindak sebagai KB alami yang dapat menunda kehamilan. Tahukah Bunda bahwa ASI yang Bunda produksi terdiri dari 3 jenis, yaitu ASI kolostrum, ASI transisi, dan ASI motor. Jenis ASI yang pertama yaitu ASI kolostrum. ASI kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali pasca melahirkan yang berwarna putih agak kekuningan dengan tekstur cenderung kental. Tidak sedikit ibu yang mengira bahwa kolostrum bukanlah jenis ASI yang baik lalu membuangnya. Padahal, banyak zat gizi penting yang terkandung dalam ASI kolostrum ini. Kolostrum diproduksi 1-3 hari pertama sejak bayi lahir. Kolostrum kaya akan kandungan protein, vitamin larut lemak, dan berbagai macam zat gizi lainnya yang diperlukan oleh bayi. Selain itu, kolostrum juga mengandung imunoglobulin. Apa itu imunoglobulin? Imunoglobulin adalah sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh bayi saat ibu memberikan ASI. Jadi, ketika ibu memberikan kolostrum pada bayi, maka bayi akan mendapatkan pertahanan tubuh yang baik sehingga bayi tidak mudah terkena penyakit infeksi. Selanjutnya, jenis ASI yang kedua adalah ASI transisi. Setelah produksi kolostrum habis, sekitar 4-10 hari usai melahirkan, jenis ASI kemudian berubah. Perubahan ASI inilah yang dinamakan ASI transisi. ASI transisi ini kaya akan protein dan karbohidrat. Bunda tahu nggak kalau ASI itu sangat luar biasa? Jadi, kandungan pada ASI akan menyesuaikan kebutuhan bayi. Semakin lama Bunda menyusui, maka kandungan pada ASI pun akan selalu bertambah menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh bayi.
Maka dari itu, Bunda tidak perlu takut kebutuhan bayi tidak terpenuhi walaupun Bunda hanya memberi ASI. Jenis ASI yang selanjutnya adalah ASI matur. ASI matur ini juga disebut dengan ASI matang. ASI matur ini merupakan ASI yang diproduksi di tahap terakhir menyusui. Kandungan pada ASI matur terdiri atas 90% air dan 10% sisanya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Banyaknya kandungan air pada ASI matur ini berguna untuk menjaga bayi agar tetap terhidrasi dengan baik. Bayi 0-6 bulan cukup diberikan ASI saja ya Bunda. Apa bayi tidak perlu diberikan susu formula selama ibu masih dapat memberikan ASI? Jadi gini Bunda, yang pertama, susu formula tidak mengandung antibodi seperti ASI. Yang kedua, apabila susu formula dan alat-alat yang tidak dipersiapkan dengan baik, maka dapat menyebabkan infeksi pada bayi. Keunggulan ASI adalah antara lain, ASI merupakan sumber gizi yang sempurna untuk bayi karena di dalam ASI sudah mengandung semua unsur baik gizi maupun non-gizi yang dibutuhkan oleh bayi yang tidak tersedia di dalam susu formula. Selain itu, ASI lebih mudah dicerna oleh bayi dibandingkan dengan susu formula. Hal ini disebabkan karena ASI mengandung enzim pencernaan penting yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan mengganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi, sehingga dapat membuat ginjal bayi bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Selanjutnya, komposisi ASI sesuai untuk perkembangan bayi karena kandungan pada ASI menyesuaikan terhadap kebutuhan tumbuh kembang bayi. Supaya ibu dapat menyesuaikan dengan baik, maka dalam pemberian ASI eksklusif diperlukan dukungan dari seluruh anggota keluarga baik suami, orang tua, mertua, serta saudara. Karena tanpa dukungan mereka, pemberian ASI eksklusif tidak akan berhasil. Selain itu, keluarga juga perlu diberikan pengertian bahwa ASI dan menyusui adalah yang paling baik untuk bayi. Bunda yang menyusui juga perlu memperhatikan asupan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang tak kalah penting, keluarga harus menciptakan suasana rumah yang tenang dan damai agar Bunda menyusui tidak merasa stres yang dapat mengganggu produksi ASI. Yuk Bunda, penuhi hak setiap bayi untuk mendapatkan manfaat ASI sejak dini.